Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revi Naimatul Balkis. Saya bekerja di Bandar Udara Depati Parbo, Kerinci. Kemudian ada satu lagi rekan saya yang akan membahas bersama mengenai ASN Parasit. Silakan Yud. Perkenalkan, nama saya Yudi Eko Herono dari instansi BPTD 25 Papua dan Papua Barat. Jadi karena akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita yang muncul mengenai ASN parasit. Nah, makanya kita mau bahas mengenai ASN parasit. Pertama aku mau nanya ke Yudi, menurut kamu apa sih yang jadi motivasi kamu untuk jadi seorang ASN? Mungkin salah satu motivasinya adalah di usia yang masih dini untuk menjadi seorang ASN adalah untuk pengabdikan diri kepada bangsa dan negara serta memajukan bangsa Indonesia dan membanggakan kedua orang tua. Selanjutnya, aku pengen tanya ke kakaknya, gimana sih cara mengatasi Apa perubahan tuh? dan perkembangan teknologi terutama di lingkungan kerja? Kalau aku sendiri jadi seorang ASN, ingin terus mengembangkan diri dan mengejar ketinggalan bangsa kita karena menurut saya bangsa kita tuh lumayan teknologinya lumayan tertinggal. Jadi aku bisa berkontribusi langsung dan meningkatkan kompetensi. Kedepannya aku pengen meningkatkan kinerja di era digitalisasi. Misalnya nih, aku kan ASEK, lisensi aku kan junior, upgrade senior, biar terus berkembang dan nggak jadi parasit. Keren nggak? Oh, keren sih, keren, keren. Dari tujuan-tujuannya. Nah, ini nanya, aku balik nanya ya. Iya, iya. Kalau pendapat kamu tentang praktek kecurangan KKN tuh gimana? Mungkin pendapat saya tentang kecurangan dan KKN untuk menjadi seorang ASN bukan sekedar cuman profesi, melainkan harus berkontribusi secara optimal dan berdedikasi penuh dalam melaksanakan tugas. Para CPNS sudah terpilih menjadi kandidat ASN yang sudah dipertimbangkan mampu mengembangkan tugas yang telah diberikan dengan melaksanakan ujian ataupun diklat. Selanjutnya, jika ada praktek kecurangan KKN dalam seleksi ASN, maka akan meloloskan orang-orang yang tidak mampu dan tidak kompeten dalam menjalankan tugas-tugas yang nantinya dikhawatirkan akan menjadi parasit dalam organisasi. Oh iya iya, benar juga sih sebenarnya. Setuju aku. Hmm, tapi kalau saya pengen tanya lagi nih, kalau menurut kakak, Ya boleh boleh. manajemen ASN di Indonesia masih kurang apa sudah bagus nih? Sebenarnya jawabannya itu bisa iya dan bisa juga enggak. Soalnya gini, ada ASN yang punya kinerja bagus dan ada juga ASN yang bisa dibilang parasit. Hmm, Misalnya nih, pegawai yang lebih tinggi, kayak yang jabatannya tinggi gitu, ya, melimpahkan tugasnya ke pegawai yang lebih rendah atau anak baru lah atau CPNS. ya, ya, Jadi tuh pegawai tersebut jadi punya tugas ganda atau yang lebih umum terjadi itu dilimpahkan kepada PPNPN atau pegawai kontrak. Atau bisa juga ASN yang ditempatkan nggak sesuai dengan kompetensinya. Misal nih, dia sekolah jurusan OU gitu, kayak aku operasi bener udara. Alih-alih jadi AFSET atau apalah gitu yang berbau keamanan penerbangan atau pengelolaan bandara, dia malah jadi teknisi penerbangan. What can I do coba kalau aku kayak gitu? Mau belajar lagi tentang teknisi pesawat juga aku pasti udah males gitu.
Kalau dipikir lagi, mau nyebut parasit juga sebenarnya bukan salah dia, tapi balik lagi nggak semua ASN kayak gitu. Ta- Meskipun banyak yang gitu. Tapi menurut kakak, kalau kakak penempatannya sudah sesuai dengan tupoksinya atau belum nih? Alhamdulillah kalau aku udah Hmm, sekarang aku jadi AFSEC di Pati Parbu ini. Nih aku mau balik nanya ya. ya, ASN seringnya gunain jabatannya untuk kepentingan pribadi. Menurut kamu itu gimana? saya agak sependapat sih mungkin dengan hal tersebut. Di Indonesia masih banyak kasus KKN yang menjadikan faktor utama KKN yaitu mungkin lemahnya pengawasan di Indonesia sendiri. Sehingga di Indonesia mau menerima uang dengan pihak-pihak yang memberi uang itu sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau kasus KKN yang di Indonesia. Jadi kayak butuh uang gitu ya. Ya emang sih segalanya butuh uang. Iya, Ya, kayaknya sampai sini aja ya pembahasan kita mengenai ASN parasit biar nggak kemana-mana. Oke, sekian semuanya. Makasih udah dengerin podcast saya dan Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.